Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan sentence kalimat, yaitu berasal dari subjek dan verb. Subjek adalah kata yang menunjuk pada sesuatu yang ditujukan, dan verb adalah kata kerja. Kinds of subject, beberapa jenis subjek. Yang pertama, noun, pronoun, giron, to infinitive, frase, dan noun clause. Yang pertama adalah noun, yaitu kata benda. Contohnya ada banyak yang di sekitar kita: meja, kursi, pulpen, buku, penghapus, tas, helm, kunci, HP, minuman, maksudnya kaleng minuman ya, dan lain-lain. Kalau dalam bahasa Inggris, table, chair, book, eraser, helmet, kemudian bag, mouse, dan lain-lain. Saya agak lupa sedikit, maaf ya. Kemudian kita lanjut saja yang kedua, yaitu pronoun. Contohnya ada banyak, ada subject pronoun, object pronoun, possessive adjective, possessive pronoun, reflexive pronoun. Yang pertama, subjek. Subjek itu harus disandingkan dengan objek. Tidak mungkin dia akan disandingkan dengan subjek juga. I, maksudnya subjek yang satu person ya, bukan 2%. I like I. Tidak mungkin kan? Atau juga dengan objek yang sama dengan 1%. Tidak mungkin. I like me. Tidak mungkin. I like my. I like mine. I mine. I myself. Tidak mungkin kan? Jadi disandingkan dengan I like you contohnya. Dengan person kedua, tidak mungkin dengan satu orang sendiri, ada orang kedua atau orang ketiga. Kalau orang ketiga laki-laki, di sini I like him, objek. Nah, jadi ada contohnya lagi, you like her, kamu suka dia, yaitu orang ketiga, perempuan. Ya, contoh lagi, kalau ini plural atau jamak, we love you, kami cinta kamu. They, you, gitu deh. Saya lupa juga. Maaf ya Bu, kalau masih banyak salahnya. Kemudian giron, verb plus ing. Kita zoom dulu di sini. Ya, nampak kan? Nah, jadi contohnya di sini. Kita buka notepad juga. Nah, di sini ada. Ini berasal dari www.learnstripenglisstriptoday.com. Contohnya ada after verbs that express dislike, yaitu kata kerja ditambahkan dengan verb ing. Di sini, I like doing crossword puzzle. I like doing. Kata asalnya apa? Do. Ditambahkan ing jadi doing. Kemudian I enjoy going to the cinema. Go. Tambah ing menjadi going. Kemudian I hate having to get up early in the morning. Having. Ayo, kata awalnya apa? Ya, kata awalnya adalah have. Kemudian jadi tambah verb ing menjadi having. Having. I don't mind driving at night. It doesn't not bother me. Driving. Kata awalnya adalah drive. Kemudian kita ubah tambah verb ing jadi driving. Ada aja contoh kelima lagi. I cannot stand speaking in public. I get nervous. Speaking. Kata awalnya adalah speak tambah ing jadi speaking. Ya. Ada contohnya lagi nih. Masih banyak. Contoh yang kedua di sini ada after certain order verb such as
admit, appreciate, avoid, consider, deny, finish, imagine, involve, keep on, mention, miss, and suggest. He admitted stealing the money. Steal, kata awal ditambah ing jadi stealing. Kemudian ada juga accept. Accepting, di sini katanya accepting. Kemudian kata awalnya berarti accept tambah ing accepting. Can you imagine winning so much money? Win, kata awalnya win tambah ing winning. Ya. Kemudian she keep on making the same mistake. Tetap bikin masalah yang sama. Make, tetap kata awalnya adalah make, kemudian diubah tambah jadi verbing jadi making. Sini ada lagi, I miss meeting my friends for lunch. Meet, kata awalnya tambahin jadi meeting. Ya. Kemudian after preposition menggunakan before, after, instead of, good at, interesting, look forward to. Contoh yang ada 5 contoh di sini. Are you interested in working for us? Kata awalnya work tambahkan verb ing. Karena di sini dijelaskan Chiron adalah verb ditambah kata kerja ditambah verb ditambah ing jadi work jadi working. Kemudian before leaving the office, please turn off the light. Sebelum meninggalkan kantor, tolong matikan lampu. Leave kata awalnya, kemudian ditambahkan ing jadi leaving. Kemudian tidying, kata awalnya apa? Tidying. Nah, tambah ing, ya tidying. Kemudian our parents are looking forward to seeing us soon. Coming soon. Seeing. See. Tambah ing. See. Lumayan paham? Nah, paham dong. Kemudian taking. Would you like to walk instead of taking the bus? Kata awalnya adalah take. Kemudian e-nya dihapus, tambahkan ing, taking. Ya, ada lagi. After certain express, setelah ekspresi. It's not use, it's not good, there's no point in. It's not use crying over spilled milk. Cry, kata kuncinya, kata kerjanya. Ya, Mbak ing, crying. Kemudian ada it's not good shooting at him. He's deaf. Shoot. Tambahin shooting. Ya. Kemudian there's no point in cooking food. I'm not hungry. Kata kuncinya di sini apa? Cooking. Ya, kata awalnya sebelum jadi cooking, cook. Tambahin jadi cooking. Kemudian ada yang namanya to infinitive, yaitu kata kuncinya adalah yang penting ada kalimat, ada kata to. Yang ada di sini to play, to give, to be, to flung, to try, to spell, to cite, to study, to look, to run. Masih banyak lagi deh. Ini ada sumbernya dari mana ya? Di situ. Kemudian frasa. Frasa adalah gabungan kata sifat dan kata benda. Contohnya di sini ada ya. He was a strong supporter of Xiao education. Strong sebagai kata sifat dan supporter sebagai kata benda. Ada lagi, I expected to be told that I had the wrong number. Wrong sebagai kata sifat, number sebagai kata benda. Kemudian young person, it's a group of young people. Young sebagai kata sifat,
dan people sebagai kata benda. Nah, ini masih banyak contohnya lagi ya. Masih ada 1, 2, 3, 4. Masih ada 4 contoh. Oke, saya jelaskan sampai ya semua saja lah. Saya jelaskan semua saja. Wild animal. In my opinion, wild animals should not be kept in zoo. Di pendapatku, hewan terlindungi tidak seharusnya terdapat di kebun binatang. Wild sebagai sifat, animal sebagai kata benda. Weak point. There are some weak points in her argument. Weak sebagai kata sifat dan point sebagai kata benda. It was an alarmingly tight schedule. Tight sebagai kata sifat, schedule sebagai kata benda. I have not had a steady job since last March. Steady sebagai kata sifat dan job sebagai kata benda. Oke, ini yang terakhir. She speaks English quite well, but with a strong French accent. Dia ngomong bahasa Inggris dengan baik, tetapi dia menggunakan aksen Prancis yang kuat. Strong sebagai sifat dan accent sebagai kata benda. Kita lanjut. Kinds of verb. Jenis-jenis kata kerja. Yaitu ada 5. To be, modals, action verb, has, have, had, do, does, did. To be. Ada berapa jenis? Be, is, am, are, was, were, been. Kemudian modals can, could, will, would, should, shall. Kemudian action verb yaitu harus menggunakan verb 1 ataupun verb 2. Dia tidak mungkin menggunakan verb 3. Has, have, had, yaitu dia menggunakan kata to be, menggunakan ini verbnya, tambahkan verb 3, kata kerja yang ketiga. Kemudian do, does, did, to be. Ada to be plus noun, to be plus adjective, to be plus verb ing, to be plus verb t, to be plus verb. Contohnya to be plus noun. They are lazy. They sebagai subjek, are sebagai to be, lazy sebagai noun. Kemudian yang kedua, they are automatic. Subjek to be plus adjective. Adjective kata sifat. They, mereka, are, siapa? Are adalah to be. Automatic sebagai adjective kata sifat. Kemudian I am studying English. Saya belajar bahasa Inggris. S sebagai I sebagai S yaitu subjek. To be adalah am. Studying adalah verb ing yang berasal dari kata study. Tambah ing. Nah, di atas ada tadi kan contohnya ini. Ya, di sini ada contohnya yaitu get around. Kemudian kita lanjut ke ini, yang keempat. To be plus verb 3. The cake was baked. Kue sudah dipanggang. The cake sebagai subjek, was sebagai to be, dan baked sebagai verb 3. Kemudian modals plus verb original. Verb original itu contohnya seperti verb 1 ya. The teacher will give the student homework. The teacher sebagai subjek, will sebagai to be, dan give sebagai verb 1 ataupun verb original. Contohnya, the teacher will give the student homework. Give. Give verb 1, contohnya walk ada juga, drive ada juga, cook. Nah, contohnya seperti itu. Masih banyak lagi. Yang penting ini harus verb 1. Tidak boleh verb 2 ataupun verb 3. Itu verb 1 atau verb original. Kemudian modals plus verb original. Ini tadi ya, maaf. Ini yang ketiga. Has, have, had plus verb 3. He has found the missing car key.
he sebagai subjek, has sebagai to be, has sebagai ini ya, maaf. Ini tadi salah ya, maaf. Models dan plus verb original. The teacher will ini sebagai models ya, maaf tadi bukan sebagai to be. Ini ada, maaf. Kemudian has, have, had plus verb 3. He has found the missing car keys. Has digunakan di sini ya. Ada ya. He sebagai subjek, found adalah verb 3. Ini verb 3 ya. Mungkin verb 3 nanti bisa dipelajari sendiri ya, masih banyak soalnya bukan yes ya. Nih, she has walked that road before. She sebagai subjek, ini has walked. Ya. Ya. Verb 1 ya. Verb satunya walk, verb 2 verb 1 dengan verb 2 nya sama ya, cuman kadang beda kondisi dia yang digunakan. Kemudian kita lanjut ke action verb, yaitu sebuah kata kerja yang menjelaskan tindakan subjek yang ada pada kalimat, yaitu menjelaskan tindakan orang ini yang melakukannya apa, tindakan apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Di sini ada singular atau sendiri dan plural sebagai objek, sebagai jamak. Sini jelaskan singular atau sendiri, verb 1 plus es di masa sekarang, yaitu Stephanie studies English every Saturday night, yaitu Stephanie belajar bahasa Inggris setiap Sabtu malam. Yaitu tambah es karena ditambah verb 1 study tambah es jadi studies. Kemudian yang plural jamak dia tak tambah s, dia cukup verb 1 saja. Zidan and Nayaka study English every day. Itu sekarang. Yang kedua singular dan plural juga tapi masa lampau. Di sini ada contohnya. Yo, saya ini ya, yang singular dan plural yang masa lampau ini harus verb 2, dia tidak boleh verb 1 ataupun verb 3, dia harus verb 2. Ini wajib, ini tidak boleh berubah. Di sini Kevin studied mathematics last Sunday. Kevin belajar matematika minggu kemarin. Ya, study. Ini adalah verb 2-nya. Kemudian Sandy and Michael studied last night. Last night berarti kemarin malam, yaitu masa lalu. Kalau ini masa sekarang. Ya. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Dafa dengan NIM H1051231031 undur diri. Sekian, terima kasih.